Persaingan smartphone tentang kamera semakin ketat. Bikin produsen kamera harus tepat untuk menentukan target market secara cermat. Pertarungan gimmick makin panas. Makanya kita bahas secara lebih luas supaya kita bisa beli barang yang pas dan nggak sampai bikin dompet kita semakin terkuras. Akhirnya, di channel ini kita bahas kamera. Semoga bermanfaat buat kalian yang akan bikin konten di YouTube. Jarang bahas tentang kamera, padahal kamera sangat penting buat kegiatan produktivitas kita. Contohnya kayak sekarang, rekam video ini pakai kamera, yaitu Sony A7C. Dan beberapa bulan terakhir kita menggunakan kamera dari Sony untuk seri flagshipnya, yaitu Sony A7S Mark III. Untuk kualitas videonya mungkin kalian bisa rasakan waktu lihat beberapa video DKID yang terakhir. Ya keren sih pakai kamera mirrorless atau DSLR kayak gini buat ngambil video dan hasilnya juga pastinya bagus. Cuman buat kita yang vlogger kontennya itu biasanya food vlogger atau travel vlogger yang kebanyakan konten itu kita ambil di luar ruangan, pastinya nggak kerasa simple, berat lagi. Ini pun pakai tangan kiri juga kerasa berat. Terus kan lebih enak pakai HP bang, simple, ready to go. Sesuai pengalaman saya waktu keliling Indonesia tapi nggak jadi karena mandek di Padang karena COVID, pakai smartphone untuk ngerekam video itu sama sekali nggak efisien karena baterainya juga yang pasti boros. Terus ditambah lagi kita harus lakuin dua fungsi yang berbeda. Yang pertama untuk rekam video, yang kedua untuk komunikasi sama orang rumah. Jadinya nggak efisien sama sekali. Ditambah lagi kalau misalnya pakai iPhone, kalian harus transfer filenya itu ke MacBook atau ke komputer yang dengan OS yang sama ya, kayak Macintosh, supaya lebih kenceng. Tapi kalau pakai laptop biasa jadinya ya lama, harus pakai iTunes. Makanya lebih gampang pakai kamera kayak gini yang buat kita rekam sekarang. Langsung tinggal masukin SD card, langsung bisa kita copy dan kita edit file video kita. Kenalin, ini Sony ZV-1, kamera yang lagi kita buat rekam di video kali ini. Memang full experience-nya pakai Sony ZV-1 ini. Untuk kalian yang tahu atau kenal produk Sony pasti udah familiar sama yang namanya RX. Jadi RX 100 itu udah sampai Mark 7. Bahkan saya juga nggak bisa ngikutin karena harganya cuy lumayan mahal, di atas 10 juta. Untuk Sony ZV-1 ini harganya cukup terjangkau di angka 9.999.000 atau 10 juta kembali 1.000. Buat kaum mending kayak saya emang masih terkesan mahal. Tapi satu hal saya appreciate kepada Sony karena mau mengeluarkan kamera ini. Ya kalau kalian tahu di produk paling laris untuk kamera vlogger biasanya, apalagi kalau bukan Canon G7X Mark III yang emang laris banget di pasaran, harganya nggak sampai 10 juta. Tapi Sony mau ngeluarin harga di bawah 10 juta untuk pocket kamera kayak gini. Dan itu menurut saya indahnya teknologi, karena brand tuh lagi bersaing untuk bikin sebuah barang yang paling cocok dan paling terjangkau buat kebutuhan. Kayak di Sony ZV-1 ini, untuk bagian layarnya kalau kalian tahu udah articulated. Kalau untuk kebutuhan video kayak gini, udah paling pas pakai layar yang articulated atau di flip ke samping. Ya kalau kalian tahu Sony nggak sering bikin model kayak gini, karena biasanya cuman tilting, paling nggak di flip. Kalau di flip itu biasanya kepentok sama mikrofon di bagian atas atau eksternal mikrofon yang kita gunakan buat rekam video. Oke, jadi biar aku jelasin sedikit enaknya layar articulated atau ke samping kayak gini. Jadi bagian kanan kita bisa monitoring komposisi kita di kamera. Untuk mounting bagian atas, Hotsu-nya tuh kita bisa taruhkan mikrofon eksternal ataupun lighting. Untuk kali ini kita udah pakai dead cat dari Sony. Jadi ini udah include dalam paket pembeliannya. Jadi enak banget. Dan kalau kalian tahu di bagian sini Sony kasih kita zoom in dan zoom out supaya kita bisa ngatur komposisi yang pas untuk video kita. Ditambah lagi lihat nih, tombolnya udah gede untuk tombol record video. Jadi pastinya emang kamera ini dibuat untuk ngevlog ya, khusus untuk video kamera kayak gitu. Kalau enaknya pakai paket kamera itu harus simple kayak gini nih, cocok buat videographer yang run and gun atau langsung pergi gitu aja, langsung ready to go buat bikin konten. Yang pertama kalau kalian lihat di bagian sini ada hand grip yang sangat mudah untuk digenggam. Dengan bodinya yang nggak terlalu besar juga enak, meskipun kita nggak pakai Gorilla Pod ataupun pakai monopod, bisa pakai kamera ini dengan sangat mudah. Untuk bagian atasnya juga terdapat beberapa tombol control yang juga gampang untuk diakses. Jadi untuk bagian sini ada tombol recording dan juga tombol shutter, udah terpisah.
Ditambah lagi di bagian sini ada switchnya nih untuk zoom in dan juga zoom out. Jadi kita bisa enak nih. Kalau mau zoom in muka kita, misalkan jelaskan sesuatu yang penting kayak gini, ataupun zoom out. Jadi enak. Komposisinya bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Cuman sayangnya untuk Sony masih kasih kita tombol yang kurang ya menurut saya. Karena untuk bagian sini tuh lihat, nah agak ke dalam. Jadi kadang agak kesulitan kalau mau akses tombol mode dan juga tombol powernya. Cuman seenggaknya untuk beberapa tombol tadi itu nggak jadi masalah. Motor dong. Karena bisa jadi kita nggak sering gunakan. Kayak tombol modenya kita bisa pilih di awal video. Ataupun tombol powernya kita cuman aktifin atau manfaatkan saat kita mau nyalakan atau matikan kameranya. Ditambah lagi Sony juga udah kasih kita touch to focus. Jadi enak banget tinggal di touch kayak gini. Oh, udah langsung eye trackingnya jalan tuh. Nah, yang paling mantep ini nih, ada yang namanya C1. Kalau teman-teman lihat ada tombol fungsi di sini C1 nih. Kalau kita aktifkan bakal bikin background di belakang kita tuh makin ngeblur. Coba kita aktifkan. Nah ini waktu off, jadi tombol backgroundnya itu maksudnya backgroundnya masih kelihatan yang jelas. Cuman kita aktifkan. Nah, agak ngeblur ya. Jadi sinematiknya dapat nih kalau pakai kamera pocket kayak gini. Nah ini yang saya suka waktu ngomongin Sony ZV-1 ini. Ada fitur yang namanya ND filter. Kalau teman-teman pakai mirrorless kayak gini, terus shoot di kondisi luar ruangan yang cahayanya itu terang banget, misalnya jam 12 siang, pasti kelebihan cahaya. Waktu mau bikin video atau foto bokeh itu harus bukaan besar, pastinya ya untuk filter cadangan. ND filter itu biasanya dipasang di bagian lensanya. Kalau untuk Sony ZV-1 ini, kita cukup aktifkan fiturnya yaitu Sony ND filter. Contohnya kayak gini nih, waktu kita rekam video dengan shutter speed 1/100, kemudian untuk diafragma atau bukaannya itu f1,8 karena kita pengen ngasilin gambar yang bokeh, makanya butuh f1,8. Dan kalau kalian lihat putih banget atau overexposure, langsung kita aktifkan untuk ND filternya. Salah. Wow, langsung kelihatan kan? Nah, kita tinggal bikin kayak gini. Oke deh. Nah, ada satu fitur lagi yang menurut saya itu sangat berguna buat kita yang sukanya itu menampilkan produk di depan kamera. Jadi, biasanya kalau untuk food vlogger atau kosmetik vlogger gitu, menampilkan produk, misalkan contohnya smartphone kayak gini, HP, pastinya kan tuh. Jadi ini ya, harus pakai tangan untuk jadi kayak ala-ala kayak gini-ginian supaya objek yang kita tunjukkan di kamera itu jelas. Cuman kalau pakai Sony ini, kita tinggal aktifkan fitur yang namanya produk di bagian sini kalau teman-teman lihat. Jadi coba kita aktifkan untuk produk showcase setnya supaya dapetin autofocus yang cepat waktu kita tunjukkan produk di layar. Bentar ya. Ini untuk produk showcase setnya udah aktif. Terus kita cobain tampilkan HP. Wah, kurang jauh dong. Nah, kita nyobain pakai kunci aja ya karena kita nggak ada produk. Jadi cobain kunci kayak gini. Oke. Langsung fokus di kuncinya seperti teman-teman lihat. Terus waktu kita turunkan produknya, langsung fokus kembali ke muka kita. Nah, jadi enak banget kalau misalnya kita jelasin produk dan handheld kayak gini. Nah, langsung oke. Kalau matanya tadi ke kanan karena saya ngeliatin layar, bukan ngeliatin lensa. Oke. Keasikan ngomongin kamera sampai lupa untuk detail spesifikasi dari Sony ZV-1 ini. Sensor yang digunakan pocket kamera ini CMOS Exmor dengan ukuran 13,2 mm kali 8,8 mm dengan aspek rasio 3:2 dengan resolusi 20 megapiksel. Dan jelas untuk ukuran sensor pocket kamera ini lebih besar kalau dibandingkan dengan sensor kamera pada smartphone. Untuk bukaan aperture paling besarnya 1,8 dan paling kecilnya 2,8. Jadi masih bisa banget untuk ngasilin gambar yang bokeh kayak gini. Untuk ukuran lensa ZV-1 ini karena nggak bisa diganti, jadi ekuivalen dengan 24 mm sampai 70 mm. Untuk komposisi ngevlog paling pas menggunakan lensa 24 mm, nggak terlalu kejauhan ataupun terlalu dekat. Dan ditambah juga kalau kita pegang dengan tangan kayak gini udah paling pas. Jadi untuk objek yang letaknya agak jauhan kita bisa menggunakan lensa yang satunya atau zoom dengan 70 mm. Bisa cocok dengan berbagai kebutuhan gambar kita. Gampang banget waktu kita pengen gunakan di segala kebutuhan footage kita. Segampang kita mengoperasikan layar dari ZV-1 ini. Karena udah touchscreen dengan ukuran 7,5 cm dan dengan 921.600 titik. Jadi kita bisa pilih titik autofokusnya secara lebih akurat.
Cuman sayangnya touchscreen-nya hanya untuk pilih autofocus, bukan untuk full pengaturan di menu dari kamera ini. Jadi kayak ISO, shutter speed, atau diafragma, dan juga menu lainnya kita harus tetap menggunakan tombol dial atau beberapa tombol yang ada di Sony ZV-1 ini. Oke, kalau dari tadi kita waktu nge-vlogging kayak gini agak goyang-goyang atau kurang steady, mungkin karena image stabilization di pocket camera ini belum diaktifkan, dan sekarang udah saya aktifkan dan kurang lebih untuk kualitas stabilisernya kayak gini. Ini untuk kita buat jalan, sini lari. ODGJ kalau Sony udah bikin pocket kamera itu seakan nggak mau nurunin standar mereka sebagai produsen kamera dengan kualitas yang tinggi memang. Dan kalau ngomongin Sony itu biasanya untuk user interface-nya bakalan agak kesulitan untuk pengguna baru. Cuman untuk Sony ZV-1 ini termasuk friendly untuk new user. Jadi buat kalian yang baru mau beli kamera Sony dan cobain Sony ZV-1 ini pasti nggak terlalu bingung dengan beberapa pengaturannya. Meskipun terkesan lebih simpel daripada kamera profesionalnya yang ada di sini, tapi Sony tetap kasih fungsi yang lengkap banget untuk kita gunakan. Gimana kualitas videonya sih bang? Mantep sih. Saya bisa bilang pocket kamera rasa mirrorless atau DSLR. Bahkan pocket kamera ini bisa rekam video sampai 4K 25fps dengan format XAVCS. Tentu dengan ukuran file yang lebih kecil. Sedangkan untuk resolusi Full HD-nya bisa rekam di 24fps sampai 100fps. Udah super smooth juga kalau mau bikin slow-mo. Udah panjang lebar bahas fitur dan spesifikasi dari Sony ZV-1 ini, dan tadi udah sempet nyobain juga dan emang se-excited itu saya kalau ngomongin tentang dunia kamera. Satu poin plus untuk Sony ZV-1 ini, kasih kita port audio jack 3,5mm untuk mic eksternal supaya lebih mantap lagi waktu kita pengen rekam videonya dengan kualitas suara yang jauh lebih baik. Dan di bagian samping Sony juga kasih kita konektivitas mini HDMI dan port charging, tapi sayangnya masih pakai micro USB. Padahal udah hampir sempurna, kenapa nggak dibikin port Type-C aja gitu. Jadi bikin ngecasnya itu fast charging lah kalau udah Type-C. Oh ya, untuk kapasitas baterai dari Sony ZV-1 ini 1240 mAh yang bisa bertahan hampir 1 jam atau sekitar 45 menit buat ngerekam video. Karena tadi sempat kita cobain di outdoor untuk ngerekam video dan waktu pegang kameranya sih sedikit kerasa panas ya. Cuman menurut saya itu aja sih kekurangannya. Untuk selebihnya saya rasakan nggak ada komplit. Palingan kalau harganya bisa turun sedikit aja di angka 8 juta mungkin lebih nggak ada komplit lagi untuk Sony. Bentuknya cakep, terus beratnya cuma 293 gram karena Sony masih pakai material plastik di keseluruhan bodi dan lensanya. Jadi bikin gampang untuk masuk kantong sesuai dengan namanya yaitu pocket kamera. Eits, gak itu aja. Sony kasih fitur HFR atau High Frame Rate yang bisa ngerekam sampai 1000 fps kalau kalian pengen bikin video super slow motion. Tapi jujur buat saya 1000 fps jadi kurang kepake. Lebih kepakean yang di 250 fps kalau mau bikin super slow motion. Dan kalau dulu kita harus beli gimbal kayak gini buat video biar nggak shaky, kayaknya kalau beli ZV-1 ini udah nggak perlu beli gimbal lagi. Karena udah punya optical image stabilizer dengan software compensation dan kurang lebih begini kalau kita aktifkan dan seperti ini kalau fitur stabilizernya dimatikan. Dan Sony juga kasih opsi kita untuk aksesoris kayak kamera grip ini supaya bisa dapetin komposisi gambar yang lebih luas dan kita tetap bisa record dan foto dengan tombol shutter dan tombol rekam pada kamera grip ini. Ditambah lagi pada hand grip kamera ini kita juga bisa zoom in dan zoom out dengan switch yang ada pada bagian tengah ini. Cuman kalian bisa dapetin secara terpisah dengan harga 1 jutaan atau banding langsung dengan kamera ini. Jadi kesimpulannya Sony kelihatan ambil langkah yang cerdas buat bikin pocket kamera berkelas dengan harga yang pas. Alias nggak bisa dinego ya, kecuali kalau kalian kenal dengan penjualnya. Tapi seenggaknya dengan harga 9.999.000 kita dapetin pocket kamera yang lengkap banget untuk berbagai kebutuhan kita. Untuk syuting indoor maupun di syuting outdoor. Untuk inovasi terbarunya Sony kasih mikrofon di bagian atas ini dengan dead cat yang include dalam paket pembeliannya. Kemudian touchscreen-nya udah kita bisa gunakan untuk milih area fokus. Dan yang paling penting nih, articulated layar. Buat kalian pengguna Sony pasti pengen banget Sony tuh dari dulu bikin layar atau bagian ini tuh di flip kayak gini, bukan di bawah, bukan tilting atau bukan di flip ke atas. Karena kalau di flip ke atas ya pasti kepentok dengan hot shoe-nya. Dan yang paling penting kalau kalian tahu ikutin perkembangan pocket kameranya Sony untuk RX100 pun harganya di atas 10 juta. Sedangkan untuk
Harga kamera ini 9.999.000. Ya semoga turun harganya. Dan seperti biasa buat kalian yang tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus Dika Didi dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.